Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 2104 0101 0004. Oke. Di sini saya mempresentasikan dari studi kasus untuk memenuhi UTS RPL. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya, yaitu lakukan analisa dan pelajari dari studi kasus. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Latihan, gambarkan diagram konteks DVD level 0 dan DVD level 1. Deskripsi sistem peminjam buku di suatu perpustakaan. Sini pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat. Jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan penyerahan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Ketiga, petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman, bukti untuk peminjam. Yang keempat, kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Yang kelima, sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bak pengadaan. Terakhir, buku-buku yang tersedia diperoleh dari bak pengadaan. Oke, langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi entitas. Yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Yang ketiga, data apa yang perlu disimpan. Yang keempat, ada buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan 2. Yang kelima, ada gambarkan DVD level 0 dan level 1 bila perlu sesuai dengan nomor 2. Oke, yang pertama itu identifikasi entitas. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama entitas anggota, yang kedua entitas bak pengadaan, yang ketiga entitas pimpinan. Di sini tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Di sini untuk 1.0 itu ada pendaftaran, 1.1 ada cari data anggota, 1.2 ada rekam data anggota, 1.3 ada cetak kartu anggota, 2.0 ada rekam data buku, 3.0 ada cari dan tampilkan status buku. Yang 4.0 itu ada peminjaman, 4.1 rekam peminjaman, 4.2 rekam bukti peminjaman, 4.3 update buku, 5.0 itu ada pelaporan, 5.1 ada cetak daftar pengeluaran buku, 5.2 ada cetak laporan peminjaman. Ini yang kedua juga, data yang perlu disimpan itu ada data anggota, ada buku, ada peminjaman. Di sini untuk bagian ketiga adalah buatlah diagram konteks sistem peminjam buku. Oke, di sini kita lihat ada diagram konteks sistem peminjaman buku. Di sini ada 3 entitas, yaitu anggota, bak pengadaan, dan pimpinan. Di sini terdiri dari satu proses, yaitu sistem peminjaman buku. Proses sistem peminjaman buku itu menerima
input dari entitas anggota yaitu ID anggota dan kode buku peminjaman. Kode buku pinjaman dan mengeluarkan output yaitu kartu anggota dan bukti pinjaman. Di sini sistem peminjam buku menerima input dari entitas bak pengadaan yaitu ID buku dan mengeluarkan output yaitu daftar pengeluaran buku. Di sini sistem peminjam buku mengeluarkan output ke entitas pimpinan yaitu berupa laporan penjualan. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Di sini ada DVD level 0 sistem peminjaman buku. Di sini ada 3 entitas. Di sini ada 5 proses untuk entitas anggota, bak pengadaan dan pimpinan. Di sini ada 5 proses yaitu 1.0 yaitu pendaftaran, 2.0 rekam data buku, 3.0 cari dan tampilkan status buku, 4.0 itu peminjaman, 5.0 itu pelaporan. Oke. Di sini untuk 1.0 itu pendaftaran itu menerima input yaitu ID anggota dan mengeluarkan output itu kartu anggota. Di sini untuk proses kedua itu rekam data buku itu menerima input dari bak pengadaan yaitu ID buku. Di sini untuk 3.0 menerima input dari anggota yaitu kode buku pinjaman dan mengeluarkan output ke anggota yaitu info status buku. Di sini ada 4.0 peminjaman menerima input dari proses ketiga yaitu data buku yang ada. Di sini ada proses 5.0 itu pelaporan, menerima input dari buku dan peminjaman dan mengeluarkan output laporan peminjaman ke entitas pimpinan. Sini kita lanjut ke DVD level 1.0. Di sini ada Oke, kita lanjut ke data flow diagram level 1 yaitu proses 1.0. Di sini ada 3 proses yaitu 1.1 cari data anggota, 1.2 rekam data anggota, 1.3 cetak kartu anggota. Oke, di proses pertama yaitu 1.1 itu menerima input berupa pencarian data anggota dan diproses melakukan pencarian data anggota dan mengeluarkan output yaitu berupa data anggota sesuai dengan kriteria pencarian. Oke, untuk proses 1.2 yaitu rekam data anggota, menerima input berupa data anggota yang telah direkam dan proses merekam data anggota ke dalam basis data. Oke,
Di sini proses 3.1 cetak kartu anggota. Proses menerima input berupa data anggota dan mengeluarkan output berupa kartu anggota. Oke, kita lanjut di sini untuk 4.1 yaitu rekam peminjaman, 4.2 cetak bukti peminjaman, 4.3 itu update bukti peminjaman. Di sini untuk 4.1 rekam peminjaman itu menerima input berupa data peminjaman buku dan diproses yaitu dengan cara merekam peminjaman buku ke dalam basis data peminjam dan mengeluarkan output yaitu berupa cetak bukti peminjaman. Di sini untuk proses 4.2 itu cetak bukti peminjaman. Di sini untuk 4.3 yaitu update bukti peminjaman, yaitu menerima input berupa data peminjam buku dalam basis data peminjam dan diproses yaitu diperbaharui status peminjaman buku. Oke, kita lanjut ke proses 5.1 dan 5.2. Proses 5.1 cetak laporan. Proses ini menghasilkan output berupa cetak laporan peminjaman mencangkup informasi tentang aktivitas peminjam buku dalam periode tertentu. Oke, untuk 5.2 cetak daftar pengeluaran, yaitu proses ini menghasilkan output berupa cetakan daftar pengeluaran buku mencangkup informasi tentang buku yang telah dipinjam. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 5 yaitu pemodelan data diagram ER. Di sini ada kolom anggota, di dalamnya ada kode anggota, ada nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal mendaftar. Di sini ada peminjaman, di dalamnya ada nomor pinjam, tanggal peminjaman, tanggal dikembalikannya. Di sini ada buku, yaitu di dalamnya ada kode buku. Di dalam buku ada judul, di dalamnya ada penerbit, pengarang, dan stok. Di sini data store. Di sini untuk anggota memiliki atribut kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Di sini ada buku memiliki atribut kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok buku. Sini ada pinjaman memiliki atribut nomor pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Di bagian B, aliran data. Pertama itu ID anggota menyimpan informasi nama anggota, tanggal lahir, nomor identitas. Kartu anggota menyimpan informasi kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, masa berlaku. Info status buku menyimpan informasi kode buku, judul, ada peminjaman, kode buku, pinjaman menyimpan informasi kode buku, judul, pengarang. Sini bukti pinjaman menyimpan informasi nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, kode buku,
kode buku, judul pengarang, penerbit, tanggal harus kembali, nama petugas. Nomor 6, daftar pengeluaran buku menyimpan informasi periode, yaitu nomor, kode buku, judul, pengarang, dan tanggal pinjam. Nomor 7, laporan peminjaman, yaitu menyimpan informasi periode laporan, nomor pinjam, kode buku, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan nama petugas. Keterangan kamus data. Di sini ada kode anggota, di sini menggunakan karakter. Di sini harus menggunakan 10 karakter. Di sini nama anggota minimal 1 karakter, maksimal 15 karakter. Di sini tanggal lahir ada DD, MM, YY. Di sini sebagai tanggal, di sini sebagai bulan, MM, YY sebagai tahun. Untuk stok itu menggunakan numerik dari 1 sampai 9. Sini karakter menggunakan A sampai Z. Di sini bisa huruf kapital, di sini juga bisa menggunakan huruf kecil, dan juga bisa menggunakan 0 sampai 9. Yang terakhir numerik. Di sini menggunakan antara 0 sampai 9. Oke, kita lanjut ke nomor 7, yaitu spesifikasi proses. Di sini nama proses yaitu 2.0, rekam data buku, input ID, input yaitu ID buku, tabel buku, output tabel buku, deskripsi begin. Di sini buka tabel buku, input ID buku, validasi. Jika tidak valid, tampilkan pesan. Jika valid, rekam ke tabel dan tutup. Di nomor 2 yaitu nama proses 4.1, rekam peminjaman, input kode buku peminjaman, tabel buku, tabel anggota, output tabel peminjaman, deskripsi, open buka tabel buku anggota peminjaman, input kode buku pinjaman, validasi ke tabel buku dan anggota. Jika valid, jika tidak valid tampilkan pesan. Jika valid, rekam ke tabel peminjaman dan tutup. Oke, nah di bagian ketiga nama proses yaitu 5.1, cetak laporan peminjaman, input kode buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota, output laporan peminjaman, deskripsi, open buka tabel buku anggota peminjaman, input periode laporan, sharing data peminjaman. Jika belum mencapai akhir, maka lakukan baca rekor peminjaman, cari ke tabel buku, simpan ke tabel temporer, tampilkan atau cetak laporan. Ini proses keempat yaitu nama proses 4.3, update buku, input tabel peminjaman, tabel buku, output tabel buku, deskripsi, open buka tabel buku peminjaman, get yaitu dapatkan kode buku dari peminjaman, search cari ke tabel barang, hitung stok jumlah pinjam, rekam dan update stok, close tutup semua tabel. Yang terakhir di bagian kelima yaitu nama proses 1.1, cari data anggota. Sini input ID anggota, tabel anggota, output hasil pencarian, deskripsi, open tabel anggota, input ID anggota,
Selama belum mencapai akhir file pada tabel anggota, lakukan jika ID anggota sama dengan ID tabel anggota, maka tampilkan data anggota. Jika tidak, tampilkan tidak ada data. And if close tabel anggota. Oke. Sekian untuk video ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.